Dimanapun kita berada, kalau kita menjadi terbaik versi diri kita, Yes. itu kita akan menjadi terbaik untuk mengelola berapapun kepercayaan yang diberikan kepada kita. Setuju. Yes. Jadi pemimpin itu bukan posisi, Ya, betul, setuju. tapi pemimpin itu memberikan dampak, Ya, pengaruh. menginfluence, Yes. pengaruh. Betul. Nah, karena kan orang yang kita pimpin itu bukan orang yang kita lahirkan, Ya, betul. tapi orang yang sudah punya budaya Yes. dalam rumah ketika dididik orang tuanya. Betul. Mereka sudah punya baju sendiri. Ya. Selalu saya evaluasi adalah berapa banyak orang yang bertumbuh dengan saya. Oke, good. Bukan berapa banyak posisi atau setinggi apa jabatan yang saya dapatkan sekarang. Hai sahabat Andrew Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa Bincang dalam Lensa bersama Andrew Nugraha. Saya senang sekali hari ini ada sahabat saya yang sudah berkarir di satu industri yang sama 33 tahun. Artinya bukan kutu loncat dan beliau bisa menduduki posisi dari staf biasa sampai hari ini menjadi region head atau bahasa mudahnya adalah kepala wilayah yang mengurusi operasional dan bisnis untuk satu area yang sangat besar, yaitu area Sulawesi, Maluku, Papua, dan juga Kalimantan. Dan hari ini beliau menyempatkan diri untuk berkunjung di dalam podcast kita dan bisa berbagi dengan teman-teman semua. Saya sapa dulu Ibu Hermin. Apa kabar Ibu Hermin? Puji Tuhan. Luar biasa sehat, Bu. Sehat. Saya lihat Ibu ini ceria terus, semangat terus. Luar biasa, Bu ya. Bu Hermin. Ya. Bu Hermin 33 tahun di Prodia. Ya. Boleh cerita ke teman-teman, Ibu startnya dari level mana, Bu? Ya, kalau bercerita Ya. tentang journey, Ya, journey-nya. Perjalanan karir saya di Prodia itu sebetulnya simpel, dimulai dari hal yang sederhana. Karena saya memulai karir 33 tahun yang lalu. Wah. Itu dimulai dari staf yang biasa. Ya. Ya, namanya juga staf. Ya. Kita itu adalah penerima delegasi. Oke. Kita Boleh beritahu ke teman-teman staf itu di bagian apanya, Bu? Staf itu di bagian penerimaan pasien. Oh, jadi Ya. orang pertama yang ditemui ketika pasien datang adalah Saya. Ibu. Wah. Betul. Waktu Ya. itu di kota mana, Bu? Di Kota Makassar. Di kota Makassar. Apa yang bikin Ibu tertarik mulai kerja di Prodia waktu itu? Saya mulai bekerja di Prodia seperti itu panggilan. Oke. Calling bagi Ah. saya. Karena di Prodia itu kita melayani. Betul. Kita melayani, kita berbagi. Ya. Dan saya sangat menikmati pekerjaan itu. Yes. Karena nambah keluarga, Ya. nambah teman. Betul. Dan pada saat saya memulai melayani, itu melayani dengan kasih gitu. Nah, ini yang saya pengen nanya sedikit ke Bu Hermin. Bu Hermin mengatakan bahwa Ibu senang melayani. Oke, tetapi kan boleh dibilang Prodia 33 tahun yang lalu belum punya nama sebesar hari inilah. Ya, betul. Kantor-kantornya juga mungkin sederhana sekali. Tapi apa yang bikin Ibu tertarik sampai this is my life. I should spend my life in this industry. Saya mau luangkan waktu saya di industri ini karena mereka melayani. Apa sih yang Ibu lihat waktu itu? Yang pertama tadi karena melayani, itu memberi kasih kepada banyak orang. Dan kami dididik di Prodia bahwa melayani itu harus sepenuh hati. Oke. Karena ada pelayanan yang setengah hati, Betul. ada pelayanan yang tidak punya hati. Itu yang parah, Bu. Iya, makanya. Jadi sepenuh hati ini sebenarnya itu bisa juga diaplikasikan di kehidupan kita, bukan hanya di dalam lingkungan Prodia. Betul. Tapi dari pelayanan sepenuh hati ini memberikan seluruh
perhatian kita kepada kebutuhan orang lain dengan kasih, itu nyampainya ke hati orang juga. Yes, Itu. betul. Apalagi Ya, kan boleh benar. dibilang orang yang datang ke Prodia bukan orang sehat. Bukan ya. Artinya ya kalau dia sehat, dia ngapain dia cek lab, kecuali memang cuma mau ngecek ya. Betul, Tapi betul, kan betul. umumnya yang Betul. datang orang yang memang sudah punya beban, Ya, punya penyakit, Ya, benar, terus benar, benar. datang di hadapan orang yang nggak punya hati tadi, Ya, rasanya teriris-iris ya Bu ya. Betul. Jadi saya dengan masuk sebagai karyawan biasa, tamatan saya juga dari sekolah analis kesehatan. Oke. Itu sederajat SMA. Oke, SMK lah kalau SMK, sekarang ya. SMK Betul, sekarang. betul. Tapi dari situ itu pembentukan karakter sangat penting. Wow. Pembentukan karakter. Kita itu menemukan bahwa bekerja itu ya memang bekerja memberi nilai. Ya, betul sekali. Kan sebagian besar orang bekerja sekarang ya tidak bisa dipungkiri bahwa kita kerja pasti ada dapat kompensasi uang. Yes, betul. Ya kan? Ya. Tapi ternyata dengan saya bekerja di Prodia, ternyata kesenangannya bukan di situ. Bukan hanya dapat uang. Bukan hanya dapat uang. Betul. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, bahwa dengan kita banyak keluarga yang kita tolong, kita bantu, itu ternyata harta kekayaan itu sebenarnya tidak hanya diukur dari hal uang saja. Setuju sekali. Tapi berapa banyak orang yang kita ringankan bebannya gitu. Betul. Itu sih sebenarnya membuat saya itu melakukan pekerjaan saya dengan sepenuh hati itu. Ibu sebagai reception mungkin waktu itu disebutnya kasa. Ya Bu ya. Hari ini lebih keren lagi namanya customer service. Betul. Berapa lama Ibu di level itu Bu? Mungkin sekitar 10 tahun kali. 10 tahun di level reception ya. Iya, 10 wow, tahun. Setelah itu Ibu naik ke supervisor. Nah, teman-teman, ini yang saya ingin garis bawahi. 10 tahun itu bukan waktu yang lama dan juga bukan waktu yang singkat, tetapi Bu Hermin bisa stay dengan pekerjaan yang terus-menerus. Tiap hari kerjanya cuma terima pasien, tanyai apa kebutuhannya, isikan data dan lain sebagainya, terus-menerus sampai dipercaya jadi supervisor. Nah, saya jamin kalau Bu Hermin kerjanya asal-asalan, nggak mungkin jadi supervisor, bener ya Bu ya? Iya bener. Karena tentu orang yang bisa naik jadi supervisor itu harus melewati berbagai proses, berbagai hal yang harus dikerjakan dan tidak boleh salah. Dan itu kan dipantau. Kalau kita mau naik ke level yang lebih tinggi, maka pekerjaan yang ada sekarang hargai dan lakukan yang terbaik. Betul ya Bu Hermin ya? Betul, setuju sekali. Nah, setelah Ibu naik ke supervisor, berapa lama waktu itu Ibu di supervisor? Ya, supervisor barangkali sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. Setelah itu Ibu naik level lagi? Saya diberikan kepercayaan untuk mengelola satu cabang. Di Manado. Wow. Kepala cabang Manado. Teman-teman, reception loh ya. Terus naik supervisor. Terus naik jadi kepala cabang. Bukan hal yang mudah. Tapi disitulah dilihat bagaimana performance kita. Ketika kita hal yang kecil, kita setia, kita konsisten, kita lakukan dengan hati, dengan segala sesuatu yang kita bisa. Naik level itu cuma tunggu waktu. Kemudian naik ke atasnya lagi, itu cuma masalah waktu. Banyak orang, mereka mau lompat ke level yang lebih tinggi, tapi pekerjaan hari ininya nggak mereka hargai. Kerjaan hari ininya asal-asalan, ya nggak mungkin lah. Betul ya Bu ya? Iya benar-benar. Nah, Ibu mengelola cabang di Manado, berapa lama Bu? Mengelola cabang, operasional cabang Manado itu 9 tahun. 9 tahun? Ya, 9 Jadi, tahun. Perjalanan kurang lebih 10 tahun dari reception, terus kemudian naik ke supervisor kurang lebih 5 tahun, terus kemudian naik 9 tahun kepala cabang. Wow. Dari situ Ibu pindah kemana Bu? Nah, dari kepala cabang Manado, saya diberikan lagi tanggung jawab untuk mengelola Sumatera Region. Bu, sebelum kita ngomong Sumatera Region, Ibu sebagai regional head di Sumatera Region.
Ibu jadi kepala cabang aja yang mau hijack pasti banyak dong, Bu. Banyak yang bilang, sini aja kita kasih fasilitas lebih tinggi. Sekali lagi, tawaran itu pastilah ya. Ya. Kenapa Ibu stay tetap di Prodia? Yang pertama, setia itu penting. Oke. Loyal Setia itu penting. Ya, setia. Karena zaman sekarang jarang orang ditemukan setia. Yes, betul. Ya. Betul. Jadi sebetulnya dimanapun kita berada, kalau kita menjadi terbaik versi diri kita, Yes. itu kita akan menjadi terbaik untuk mengelola berapapun kepercayaan yang diberikan kepada kita. Setuju sekali. Tadi juga setuju. Pak Andre sampaikan bahwa setia dalam perkara yang kecil itu juga menjadi salah satu filosofi saya. Wow. Itu yes, ya, setia dalam perkara yang kecil. Apapun tanggung jawab yang diberikan itu kerjakan dengan baik. Betul. Selesaikan segala sesuatu yang didelegasikan waktu saya jadi staf, yang didelegasikan itu dikerjakan dengan tuntas. Setuju sekali. Dikerjakan dengan integritas, dengan disiplin yang tinggi, dengan kualitas yang baik. Betul. Sebenarnya untuk bukan mencari posisi sih sebenarnya. Kalau dalam dunia karir itu bukan mengumpulkan atau mencapai prestasi atau posisi setinggi-tingginya. Tetapi di dalam dunia karir itu bagaimana kita berjalan bersama dengan tim, tumbuh bersama, next level bersama. Betul. Bukan maju sendiri, Bukan tinggalin tim. Ya, betul. Nah, Ibu 9 tahun di Manado, terus kemudian diangkat jadi regional head di area Sumatera. Itu kan dua dunia yang sangat berbeda, culture beda, segala sesuatu beda. Bagaimana Bu Hermin bisa beradaptasi dengan situasi seperti itu, Bu? Ya betul ya, budaya antara timur dan barat. Apalagi masuk ke Sumatera sana itu beda jauh. Betul. Budayanya beda jauh, komunikasinya juga berbeda. Tetapi selalu ada satu hal yang mempersatukan. Itu yang namanya kebaikan hati, ketulusan hati dalam melihat orang. Bagaimana memperlakukan itu ternyata prinsip-prinsip itu ada di mana-mana kok. Itu. Walaupun beda, tetapi karena ada ketulusan untuk melihat sesuatu ketulusan hati bahwa oke, kita ini akan maju bersama. Kita akan mengerjakan pekerjaan yang baik, melayani orang sebanyak mungkin, menjadi berkat, dan itu di mana-mana prinsip itu dipakai kok. Bisa aja kita berbeda budaya, keyakinan dan lain sebagainya, tapi selalu ada prinsip-prinsip yang kuat yang bisa membuat kita itu maju bersama gitu. Setuju sekali. Jadi di Sumatera, puji Tuhan, tim kami luar biasa. Kami pun juga mencatat beberapa performance yang namanya pemimpin itu ya harus tahu jalan, mengajak yang dipimpin itu jalan bersama. Lalu kemudian kita bisa sampai di tujuan bersama. Sekalipun ya di situ banyak tantangan, tidak gampang ya. Tidak gampang untuk mengelola operasional. Dinamikanya sangat luar biasa itu dinamika di dalam budaya yang berbeda, kedisiplinan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, latar belakang berbeda. Tapi saya lihat selama standar operasionalnya itu secara profesional kita lakukan, reward dan punishment itu jalan. Kalau kamu berprestasi dihargai, kamu pun juga bisa menghargai dirimu sendiri, pasti dihargai. Ya kan? Nah, tapi kalau tidak mau disiplin ya sepertinya kita tidak bisa satu jalan gitu. Jadi sebenarnya simpel kok sebenarnya hidup ini. Gak usah dibikin ribet gitu. Betul sekali. Ikutin aja aturan. Kalau sudah tidak bisa ikut sama-sama ya pindah bus lah. Tapi sejauh ini rekan-rekan kami itu luar biasa. Tim kami itu adalah super tim yang namanya super tim. Dan saya lihat di Prodia juga memang kan turnover karyawan tidak tinggi ya Bu ya. Tidak terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Banyak orang yang setia. Mereka cukup lama bekerja. Seperti Bu Hermin 33 tahun. Nah, dari Sumatera berapa tahun Bu di Sumatera? 7 tahun. 7 tahun. Setelah dari Sumatera
diberikan lagi tugas ke Sulampua Region. Oke, dikembalikan ke asal. Sulawesi, Maluku, Papua. Iya, betul. Berarti sudah keliling-keliling balik lagi gitu ya. Makanya banyak keluarga dan teman. Banyak keluarga dan teman, betul sekali. Nah, Bu, mengelola orang adalah hal yang sangat sulit. Ya. Dan lebih tinggi level kita, kadang-kadang kan kita harus ngelola orang di level bawah kita yang mungkin tidak banyak hal, mungkin tidak sependapat dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu mengelola tim supaya mereka tetap bisa satu visi, walaupun mungkin ada hal yang debatable, ada hal yang kita mau ke sana, ya setuju, tapi Ibu mau jalan gini dan mereka kasih advice ya, Bu kalau kita belok sedikit akan lebih cepat. Nah kadang-kadang kan hal-hal seperti ini tujuan sama, cara beda. Nah, bagaimana Ibu bisa mengelola tim yang cukup banyak, apalagi sebagai seorang regional head yang mengelola bukan cuma satu wilayah, tapi sangat banyak wilayah, menyatukan visi ini bersama-sama. Apa sih tips and triknya, Bu? Bu bisa cerita? Sebenarnya kan itu semua dimulai dari pribadi kita sebagai pemimpin. Yes. Jadi pemimpin itu bukan posisi. Iya, betul, setuju. Tapi pemimpin itu memberikan dampak. Iya, pengaruh. Menginfluence, pengaruh. Betul itu sekali. Pemimpin itu harus menjadi teladan. Iya, benar. Pemimpin itu harus berdampak, menjadi teladan, berintegritas. Setuju sekali. Jadi figur pemimpin itu kan kadang-kala ada di depan, di samping, di belakang. Jadi tidak selalu harus pemimpin di depan. Setuju. Ada kadang-kala kita mundur ke belakang untuk mendorong ke depan. Ya, betul. Ada kalanya kita harus ada di samping, yang loyo kita gandeng tangan untuk maju ke depan. Benar. Jadi pemimpin itu resiko. Resiko yang pertama adalah berapa banyak orang yang hidupnya itu berubah melalui kita. Yes. Itu. Betul. Berapa banyak orang yang persepsinya itu berubah menjadi lebih baik. Pikirannya menjadi berpikiran positif. Seperti yang salah satu juga falsafah Prodia itu berpikiran positif. Berpikir positif, luar biasa. Di mana kita mengajak tim kita sebagai seorang pemimpin, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Jadi bukan berpikir apa saya yang bisa dapatkan dari Pak Andre. Betul. Apa saya bisa dapat dari sini. Tapi apa yang saya bisa lakukan. Apa yang saya bisa berikan. Nah itu yang kita jadikan sebagai filosofi dalam bekerja, mengutamakan kepentingan orang lain. Betul. Kalau kita selalu berpikir mengutamakan kepentingan orang lain, selalu ada tangan yang tersembunyi memikirkan kita. Betul, setuju. Ya kan? Kalau kita repot repot memikirkan orang lain, ada Tuhan yang repot memikirkan kita. Betul. Justru jauh lebih powerful, ya kan? Setuju sekali. Nah, banyak kali hal ini tidak terpikir oleh pemimpin. Banyak kali mereka hanya berpikir, kalian layani saya dong. Akibatnya orang mungkin melayani hanya untuk cari muka misalnya. Di depan pemimpin mereka seolah-olah baik, padahal sebenarnya kinerja buruk. Nah, saya setuju sekali dan saya sependapat dengan apa yang Ibu Hermin tadi sampaikan. Ketika seorang pemimpin memikirkan orang lain, ada invisible hand, ada tangan yang tidak terlihat yang akan memikirkan kita. Sebaliknya kalau kita repot supaya orang pikirkan kita, invisible hand itu nggak mikirin kita. Justru stres. Justru kita yang stres. Betul. Yang lain juga. Jadi pemimpin itu harus selesai dengan dirinya. Setuju sekali. Setuju. Jadi kalau seorang pemimpin sudah selesai dengan dirinya, biasanya akan lebih mudah untuk diikuti. Betul. Ya biasanya karena kan orang yang kita pimpin itu bukan orang yang kita lahirkan. Ya, betul. Tapi orang yang sudah punya budaya dalam rumah ketika dididik orang tuanya. Betul. Mereka sudah punya baju sendiri. Iya, benar. Harus bajunya dipakai. Ini mau diganti. Bajunya mau diganti dengan baju Prodia misalnya. Itu mereka memberontak, ya kan? Betul. Nah, itu kalau kita sudah selesai dengan diri kita, mereka otomatis kok akan melepas hal-hal yang menurut dia menyadari sendiri bahwa ini tidak cocok ini. Betul. Saya harus tanggalkan sendiri. Itu jauh lebih mudah dibandingkan seorang pemimpin yang selalu cuman mikirin dirinya gitu ya. Kalau kita
mengawasi terus tidak diberikan trust ya. Jadi anak-anak kita itu atau subordinat kita harus diberikan kepercayaan. Yes, walaupun tetap ada sistem kontrol Tetapi berjalan. pengawasan, Betul. controlling, Ya. evaluasi, Yes. bimbingan itu Betul. tetap kita harus lakukan, dikawal gitu. Betul. Sejauh mana mereka, makanya ada performa indikator kinerja yang diukur. Ya. Reward dan punishment itu jelas. Ya. Jelas apa yang kalau saya capai ini maka saya bisa mencapai sesuatu yang next levelnya itu di mana saya Betul. bisa berhenti. Jenjang karir juga Jenjang karir kelihatan. jelas. Ya, terserah kamu mau masuk di kantor cabang, kah wilayah atau pusat, kamu bisa bebas milih nih. Ya. Yang penting kamu punya kompetensi, Betul. ya silakan gitu. Karena banyak orang berpikir begini, Bu, ngapain saya juga kerja repot-repot, kerja yang baik, toh direksi nggak mungkin saya ganti. Gitu. Padahal ketika kita berpikir, oke, mungkin bisa saja tiba-tiba direksi membuka peluang baru, itu tidak tertutup kemungkinan terjadi seperti itu. Betul. Bagaimana Ibu bisa melihat ada pemimpin-pemimpin yang kadang-kadang mereka tidak walk the talk, mereka ngomong A tapi mereka sendiri lakukan B. Bagaimana Ibu melihat hal seperti itu? Ya di Prodia itu kita jelas ya. Jadi ada performance indikator yang secara kuantitatif itu bisa diukur. Jadi ada yang kuantitatif. Tapi yang paling besar kontribusi kalau level supervisor dan manajer ke atas itu justru yang tidak terlihat. Misalnya tentang leadershipnya dia. Lalu bagaimana dia mengelola resiko. Resiko bisnisnya dia. Dia tahu enggak kalau saya tidak mencapai ini maka resiko perusahaan itu seperti apa. Dia harus tahu mengelola risiko. Apakah di dalam dia bagiannya, bidangnya atau cabangnya dia resikonya itu high risk, low risk atau medium risk. Pemimpin itu kan harus tahu menentukan. Betul. Kalau saya ini resikonya high risk, berarti saya do something. Saya harus melakukan sesuatu. Sama dengan kebakaran. Saya harus cepat ambil air, tidak ada lagi orang yang dibujuk-bujuk. Automatically semua orang, karena ini kita kebakaran. Kamu tinggal ya kamu mati. Gitu. Atau yang medium risk. Medium risk harus melihat apa yang terjadi di luar, perubahan apa yang terjadi di luar. Apakah nanti ini akan berdampak kepada bisnis kita. Nah, low risk itu ya udah kita bisa menghandle semua risiko gitu. Betul. Nah, kami yang menyediakan provider health ya di laboratorium ini setelah pandemi memang challenging-nya sangat besar ya. Jadi kita pemimpin-pemimpin di Prodia ini harus diakselerasi. Akselerasi cara berpikirnya, mengelola orang itu harus berbeda. Sebelum dan sesudah COVID-19. Nah, boleh Ibu cerita sedikit apa sih perbedaan terbesar mengelola bisnis ini sebelum COVID dan setelah COVID, Bu? Agility-nya. Agility, Kecepatan melakukan sesuatu. Kecepatan. Karena zaman sekarang ini kan orang harus cepat. Harus bermutu. Dan servisnya harus bagus. Iya kan? Plus murah. Murah, cepat, bermutu. Betul. Itu harus di delivery. Itu adalah need-nya pelanggan gitu. Need-nya masyarakat seperti itu. Zaman teknologi. Mencari informasi sekian detik keluar. Ya kan? Jadi itu agility, kecepatan, speed kerja harus. Makanya kita sekarang prosedur kita itu harus diukur tuh. Berapa banyak pasien itu masuk jam segini harus keluar selesai harus berapa jam. Sekarang kita WSHP-nya bisa 1 jam harus selesai. Saya masih ingat dulu ketika sebelum zaman COVID, orang mungkin juga teknologi belum digunakan sangat baik. Ketika kita periksa pagi, nanti tunggu sore baru ambil hasil. Sekarang kalau Pak Andre pergi periksa ke Prodia, Bapak bisa, karena kita transformasi digital sekarang. Betul. Jadi mendaftar via online, pilih tesnya, Bapak bisa pilih mau datang di rumah kah, dilayani atau datang ke Prodia. Gitu. Lalu setelah itu dipilih petugasnya nanti datang ke tempat atau dimanapun, anywhere service. Betul. Nah setelah itu hasil bisa download
lewat sistem. Hanya dalam beberapa jam. Hanya dalam hasil beberapa sudah jam ada di itu tangan. sudah hasil ada di tangan. Dan saya rasakan sekali. Lalu itu. kemudian mau konsultasi dokter via WA kah atau datang ke Prodia appointment seperti itu. Yes. Jadi kita transformasi digitalnya sangat-sangat sangat menjadi konsen. Wow. Makanya Prodia punya Prodia Digital, perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri, Ya, oke. ya. Prodia Digital Indonesia. Nah, teman-teman, Iya. Anda mungkin pemilik bisnis yang sedang menyaksikan program kami. Apapun yang Anda kerjakan, tentu Anda harus berpikir, teman-teman harus berpikir berbeda antara 5 tahun yang lalu dengan hari ini. Iya. Prodia pun melakukan hal yang sama. Mungkin teman-teman juga masih ingat beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum COVID, kita datang periksa, tunggu sore baru dapat kertas. Sekarang kita datang periksa, dalam 1-2 jam, semua sudah ada di tangan, hasilnya bisa di-download sendiri dan lain sebagainya. Artinya apa? Jangan puas dengan apa yang sudah dicapai di masa lalu, karena perkembangan akan terus berjalan. Ketika kita berhenti belajar, ketika kita berhenti untuk melakukan sesuatu yang baru, maka kita akan tertinggal. Teman-teman bayangkan seandainya Prodia tidak melakukan transformasi digital, maka yang terjadi adalah hari ini kita mungkin akan tetap sama. Datang pagi hari, tunggu sore baru terima hasil. Tapi saya luar biasa, saya salut sekali dengan apa yang teman-teman di Prodia sedang lakukan. Dan saya lihat sekali perbedaan yang sangat luar biasa antara zaman sebelum COVID dan setelah COVID. Nah, kalau kita bahas tentang tim, Ibu. Tim di Prodia kan pasti ada yang senior, yang generasi milenial, baby boomers, dan ada juga yang Gen Z. Apa sih perbedaan terbesar antara yang generasi milenial ke atas ini dengan yang Gen Z, Bu? Ya, saya ambil dulu masing-masing keunggulannya. Yes, pasti ada keunggulannya dong. Jadi kalau yang generasi baby boomers ini, mereka itu kerjanya itu lebih lebih tertata. Lebih tertata, lebih terukur, lebih struktural, lebih terstruktur, lebih apa ya istilahnya ya, terorganisir dengan baik. Betul. Mereka itu lebih loyal dan trustnya sangat tinggi. Trustnya sangat tinggi kepada perusahaan. Gitu. Nah, hal yang perlu ditingkatkan ini adalah memang kecepatan dalam pemahaman untuk teknologi. Karena mereka rada-rada gaptek gitu ya. Ya, betul. Termasuk saya pun juga kalau nggak belajar, wah ketinggalan jauh, betul, ya kan. Betul. Nah, kalau yang gen milenial ini, Gen Z, Gen Z ini, mereka itu cepat adopsi teknologi. Karena mereka lahir sudah dengan gadget semua. Mereka punya energinya melimpah. Betul. Keinginannya banyak. Benar sekali. Keinginannya banyak. Dan karena keinginannya banyak dan menonton orang-orang yang kok cepat kaya dengan mudahnya. Jadi punya komitmen yang tinggi tapi konsistensinya kurang. Karena mereka itu generasi instan. Betul. Mie aja harus diseduh dulu, mie instan ya kan. Mie aja harus diseduh dulu. Tetap harus ada yang buat. Mereka ini dengan terpapar orang-orang yang flexing lah ya ceritanya ya. Itu mereka kita bisa gampang kok dengan gampang kaya, gampang sukses, tanpa mereka itu mengeliminasi proses. Betul, mereka tidak menghargai prosesnya, tapi mau langsung dapat hasilnya. Makanya ketika dia diberikan target, semangatnya membara, luar biasa energinya. Tapi kadang-kadang target belum tercapai. Tetapi baru melangkah satu ini ada masalah, mundur. Gitu. Disuruh mencoba lagi, udah ends up begitu. Habis itu dia bilang tempat kerja saya toksik. Ya betul. Itu sekarang yang sebenarnya miris juga ya ini generasi Gen Z ini yang sekarang ini. Dunia ini tidak seindah yang kamu bayangkan. Tidak segampang yang kamu tonton di media sosial.
Sekarang karena orang lihat di Instagram kan rata-rata yang ditunjukkan adalah keberhasilannya. keberhasilan. Tapi susah payahnya mereka nggak pernah tunjukkan. Iya, sesuatu yang besar itu dimulai dari tempat yang sunyi, Yes. bukan tempat setuju. yang ramai-ramai. Betul. Itu. Betul. Jadi ketekunan, kerja keras itu enggak boleh dipangkas. Kita lihat orang suksesnya dia tunjukkan di Instagram, tapi berapa Tapi dia- kali gagalnya dia nggak pernah ngasih nggak tahu. pernah dipotret di situ. Iya, jadi Betul. ya Gen Z ini, ayolah. Kalau kamu menghadapi proses, syukuri. Ya, Syukuri bahwa Itu itu proses adalah the belajar. way-nya Betul. untuk kamu menjadi future great. betul. Kamu punya masa depan yang hebat Betul sekali. dengan melalui proses, dengan tantangan, masalah. Betul. Karena kan orang besar lahir dari masalah yang Betul diselesaikan. sekali. Betul. Nah, kami sering sekali sampaikan ke karyawan Prodia, kamu direkrut di Prodia untuk menyelesaikan masalah perusahaan, Betul. bukan menambah masalah perusahaan. Betul sekali. Kita menyelesaikan masalah pelanggan yang datang, bukan menambahi bebannya. Betul sekali, betul. Jadi betul. generasi Gen Z, kalau kamu diterima di satu perusahaan, berarti Anda dianggap sanggup menyelesaikan masalah sebagai Setuju. problem solving. Setuju. Jangan menjadi troublemaker. Yes, Itu. setuju. Nah, nanti karirmu akan naik sendiri kok. Betul. Ya kan? Ha-ha. Keberhasilan itu enggak usah kamu cari-cari. Kamu cukup manage aja diri kamu. Ya, Kalau kamu bisa mimpin diri kamu, kamu bisa mimpin orang lain. ya, setuju sekali, Iya kan? setuju. Tapi kalau kamu bangun siang aja, Bangun datang- aja kesiangan. datang terlambat, Datang ketika telat ditanya, terus. kenapa terlambat? Macet. Ya itu kamu udah bisa mimpin diri kamu. Betul. Kamu nggak akan pernah dipercaya sesuatu karena betul sekali. kamu nggak mungkin dibangunin oleh manajemen. Yes. Gitu. Setuju Jadi itu sekali. sih itu filosofi-filosofi yang memang harus dipahami oleh Gen Z yang sekarang. Teman-teman, apa yang Ibu Iya. Hermin tadi sampaikan luar biasa sekali. Kalau bangun tidur aja nggak bisa urus diri sendiri, bagaimana bisa ngurus kerjaan? Kalau ngatur diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana kita bisa dipercaya untuk mengatur hal yang besar? Tadi Ibu Hermin sudah mengatakan, kalau jadi leader, kita harus selesai, you have to finish with yourself. Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa ngurus tim kita? Kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa dipercaya hal yang lebih besar? Dan itu memang hal yang betul sekali. Bayangkan saja bagaimana kita bisa, Ibu Hermin bisa jadi region head kalau urusan yang di rumah misalnya ndak beres, urusan yang sehari-hari ndak beres, tidak mungkin. Dan saya yakin Ibu sebagai region head kerjanya sering sekali berangkat ya Bu ya. Ya. Loh, itu bagian dari sebuah tanggung jawab seorang region head yang harus keliling ke semua cabang-cabang dimanapun berada. By the way, Ibu membawai berapa cabang sekarang, Bu? Kalau di area saya yang cabang yang di ibu kota provinsi Ya, itu ada 16. 16 ibu kota provinsi. iya. Di luar yang kecil-kecil, Di luar yang kabupaten dan iya. lain sebagainya. Wow, luar biasa sekali. Bayangkan kalau Ibu Hermin tidak selesai dengan dirinya sendiri. Gimana ngurusin luar biasa banyak orang? 16 cabang besar ini kurang lebih, satu cabang kurang lebih berapa Bu? 50-100 orang? Ada bervariasi. Bervariasi. Kalau Makassar, contoh misalnya cabang Iya. Makassar, Manado itu bisa 100 atau 200 karyawan. Per cabang? Per cabang. Wow. Katakan 100 aja udah 1.600. Belum yang kecil-kecil. Tapi satu hal, saya suka dengan salah satu core competence-nya Prodia. Prodia itu punya core competence adalah achievement orientation. Yeah. Bagaimana kita bisa berorientasi pada target pencapaian yang lebih. Bu, banyak orang berpikir begini, Bu. Apa yang saya sudah capai ya, sudahlah, syukurilah, nggak usah mikir yang lebih lah. Memang hidup saya kan begini-begini saja, ya memang kan dari dulu ya saya sudah begini. Banyak orang mereka hanya menyalahkan masa lalunya, tapi sebenarnya mereka lupa bahwa mereka itu punya hal yang mereka bisa raih lebih tinggi. Bagaimana Ibu melihat hal ini, Bu? Ya, naturnya manusia itu diciptakan
Ya kalau kita ya, naturnya kita, DNA-nya Iya. kita, DNA-nya kita sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia diciptakan di dunia ini adalah untuk memperbaiki dunia ini, Setuju. mengembangkan, Setuju. ya kan? Nah, kalau itu kita pakai filosofi itu, maka kita sebenarnya punya kemampuan dari atas gitu. Yes. Kita punya kemampuan dari Tuhan yang menggerakkan kita Ya. untuk melakukan hal-hal di luar nalar kemampuan manusia biasa kita. Ya, Betul, jadi betul. kalau saya kan prinsipnya ya segala sesuatu saya lakukan seperti untuk Tuhan. Yes, betul. Itu salah satu prinsip juga. Ya, betul. Jadi apakah saya itu berfungsi sebagai ibu rumah tangga, karena saya punya anak 3, suami 1. Jadi saya menjalankan peran itu ya saya menjalankan itu untuk menyenangkan Tuhan. Betul, betul. Mau orang lihat atau Orang tidak, lihat atau kita do tidak, the best. iya. Betul. Nah, karena kita hidup di dunia ini paling lama itu sudah dicerita paling pol 80 tahun. Yes. Sisanya itu bonus. Ya, betul. Kita itu punya waktu terbatas. Benar, benar. Kita punya waktu terbatas. Ya. Jadi kita akan kembali kepada pencipta kita. Yes, betul. Apa yang kita mau bawa pertanggungjawabkan ya ketika Betul. kita hidup itu. Ya, Makanya segala sesuatu ketika kita menjadi karyawan, kamu bekerja bukan untuk perusahaanmu, ya, tapi seperti untuk Tuhan yang sudah menciptakan kamu dan kamu bekerja di situ melakukan hal-hal besar. betul. Maka di situ akan ada tangan yang membantu kamu. Luar Jadi biasa. kita itu sebenarnya kan manusia, semua manusia lahir tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapain, Betul. Dan nggak bisa milih. tidak bisa milih, Iya. ya kan? Dari mana kita lahir tidak bisa. Betul. Tapi kenapa kok ada orang yang sampai ke posisi puncak? Ada orang yang sampai melakukan sesuatu tidak bisa. Itu salah satu yang Tuhan titip itu karena kita punya kehendak bebas. Yes. Tuhan itu memberikan free will, Betul. pilihan. Jadi kita mau sukses itu pilihan di kita. Bukan karena gara-gara ini Pak Andre nih. Selalu tunjuk orang lain, salahkan orang kecuali saya. Ini nih gara-gara si dia, makanya saya begini. Betul. Kita punya pilihan. Ya. Dan baiknya adalah berita baiknya adalah kalau kita masih bernafas sekarang, berarti masih ada peluang besar Yes. untuk melakukan. Masa lalu sudahlah, enggak usah dilakukan. Kita nggak bisa rubah juga kan? Enggak bisa dirubah. Betul. Hari ini kita persiapkan. Kita merubah mindset kita. Yes. Oh, saya masih sehat. Kalau saya masih sehat berarti masih ada sesuatu yang do something ini yang saya harus Betul lakukan. sekali. Teman-teman, apa yang tadi Bu Hermin sampaikan, kita nggak bisa ngerubah masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Mungkin masa lalu teman-teman buruk. Well, sudahlah. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kita bisa lakukan ke depan. Kalau kita hanya sekedar menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keluarga, kita menyesal karena lahir dari keluarga yang miskin mungkin, kita nggak bisa milih lahir dari keluarga mana. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Lebih baik berfokus pada hal itu daripada hanya sekedar menyalahkan masa lalu saja. Makanya di core competence dari Prodia adalah achievement orientation. Bagaimana kita berorientasi pada pencapaian. Apa sih yang saya mau capai besok? Apa sih yang saya mau capai minggu depan? Tadi Ibu Hermin juga sudah sampaikan. Prinsip beliau adalah lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, kalaupun ada orang bilang terima kasih, oke. Kalaupun orang tidak bilang terima kasih, saya lakukan ini bukan untuk dia kok, saya lakukan untuk Tuhan. Jadi I'll do my best because I do it for God, not for people. Saya lakukan yang terbaik karena saya sedang mau melakukannya buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena sekali lagi, kita percaya bahwa pekerjaan kita adalah ibadah kita. Kalau kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kita cinta Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kita benci teman sebelah kerja kita, teman duduk kita, teman di tempat kerja kita. Well, kayaknya itu kan agak bohong ya. Betul ya, yang kelihatan aja kita nggak bisa baik, terus kita bilang kita baik sama yang nggak kelihatan. Jadi teman-teman, apapun kondisi kita, saya nggak tahu. Semua orang punya tantangan hidup masing-masing. Bu Hermin start dari reception. Tapi hari ini beliau dipercaya menjadi regional head dan koordinator untuk wilayah yang sangat luas. Tidak tiba-tiba, 33 tahun beliau merintis segalanya. Prosesnya beliau jalani.
Dimarah-marahi customer pernah nggak? Wah, makanan kali ya. Ditekan atasan, wah itu sudah bagian dari kehidupan. Tapi kalau kita lihat keberhasilan beliau, jangan lihat hari ininya, tapi lihat bagaimana beliau jalani segala sesuatu yang tidak mudah, tinggalkan keluarga, harus berperan. Dan saya tahu mempunyai 3 anak, punya suami, ibu rumah tangga, pada saat yang sama berkarir, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tapi kalau beliau bisa jalani, karena ada konsistensi, konsisten melakukan yang terbaik yang beliau bisa, punya hati melayani, jadi leader yang luar biasa, itu yang membuat beliau sukses. Bu Hermin, mungkin ada pesan buat para leader yang sedang menyaksikan program kita hari ini. Mereka harus mau tidak mau terima Gen Z. Dulu ketika bilang A, semua orang akan ikut. Hari ini dengan Gen Z bilang A, mereka mungkin iya, tapi belum tentu dilakukan. Bagaimana seorang leader harus bersikap, Bu? Iya, saya pun juga sekarang masih banyak belajar ya Pak Andri. Yes, semua orang belajar terus. masih banyak belajar, tapi yang selalu saya evaluasi adalah berapa banyak orang yang bertumbuh dengan saya. Oke, good. Bukan berapa banyak posisi atau setinggi apa jabatan yang saya dapatkan sekarang. Itu hanya komplimennya saja. Betul. Tetapi berapa banyak orang yang mindsetnya berubah. Berapa banyak hidup yang bisa lebih baik melalui kepemimpinan kita. Menjadi lebih bertanggung jawab, menjadi lebih open minded, menjadi lebih dewasa. Karena ketika karyawan itu bertumbuh baik bersama dengan kita, itu juga akan menjadi influence bagi keluarganya. Mereka akan bangga, keluarganya, orang tuanya, anak istrinya akan bangga ketika tahu suami istrinya berprestasi di dunia kerja. Itu, jadi itu menular, akan menular sampai ke generasi berikutnya. Jadi makanya memimpin itu adalah ya berdampak. Karena kalau hanya kita sebagai posisi manajer selesai jabatan, orang lupa kita. Iya, betul. Bahkan mungkin orang doakan kita supaya cepat selesai. Ya, tapi saya yang paling saya mimpikan, yang saya paling rindukan adalah ketika kita sudah selesai pensiun, karena segala sesuatu ada masanya. Betul. Selalu ada akhirnya. Jadi akan terus ada persahabatan yang langgeng, keluarga untuk orang-orang yang pernah kita pimpin. Bahkan mungkin satu hari ada orang akan datang dan bilang, Bu Hermin nggak tahu di tahun sekian Ibu Hermin sempat ngomong gini dan itu membuat saya berubah. Wah, itu luar biasa sekali ya, Bu ya. Gitu. Jadi hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Berikanlah hal yang paling baik yang bisa kita berikan. Di segala situasi yang kita bisa sempat, di segala waktu yang kita bisa ada. Ya, sehingga kita benar-benar hidup kita ini kan memang kita akan diberkati untuk menjadi berkat. Setuju sekali. Terakhir Bu Hermin, apa pesan Bu Hermin buat teman-teman Gen Z yang mungkin lagi ngerintis karir, mereka mungkin punya mimpi besar, ingin jadi seperti Bu Hermin, tapi kan mungkin tidak semudah itu. Nah, apa pesan Ibu Hermin buat teman-teman Gen Z kita? Ya, teman-teman Gen Z ya, itu punya keunggulan yang tidak dimiliki seperti kita yang sekarang ini. Mereka masih punya energi yang sangat baik. Sel-sel jaringannya ini masih sangat baik. Ya kan? Tidak sama dengan kita yang sekarang. Jadi manfaatkanlah segala keunggulan kalian itu untuk menghadapi tantangan. Itu. Untuk menghadapi tantangan, untuk menjalani proses. Jangan pernah skip namanya proses. Setuju. Tidak ada yang instan di dunia ini. Kalau mengharapkan instan, kamu tidak akan pernah mencapai sesuatu yang maksimal. Jalani proses itu. Jalani proses, buatlah seperti pohon yang akarnya itu ke bawah. Dan nanti dia akan tumbuh menjadi pohon buah yang orang itu bisa berlindung di situ. Buahnya setiap musim akan dinikmati banyak orang. Dan nanti akan punya sesuatu yang kamu tidak akan pernah lupakan gitu ya. Kamu akan menjadi versi terbaik dari dirimu.
jangan seperti pohon toge, apa yang bisa diharapkan. Betul. Ya kan? Jadi tidak ada yang instan. Jalani proses itu. Kalau prinsipnya kita itu adalah kalau ada masalah itu adalah lompatan untuk kita next level. Yes. Gitu. Jangan takut dengan masalah. Masalah. Karena itu adalah kesempatan untuk kita naik ke level lebih tinggi. Betul. Wow, luar biasa. Teman-teman, tadi apa yang Ibu Hermin sampaikan, jadilah pohon yang punya akar yang sangat kuat sehingga pohon kita itu bisa menjadi tempat berteduh banyak orang. Jangan cuman jadi, tadi sih Ibu Hermin bilang pohon toge, mungkin saya bikin sedikit lebih bagus, kaktus. Kaktus tampaknya keren, tapi ya sudah, hanya keren doang, tidak bisa dinikmati, tidak bisa menghasilkan apapun kan. Jadi yuk teman-teman Gen-Z, kesempatan untuk naik level adalah melalui sebuah masalah. Kesempatan untuk naik level adalah ketika kita melalui tekanan, ketika kita sedang harus memikirkan banyak hal. Itulah kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berbeda. Jangan sedikit-sedikit toksik lah, apalah, menyerah lah, mau resign lah, mau pindah kemana aja selalu ada masalah, benar ya? Iya, benar. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan di orang lain, kadang-kadang masalah paling utama adalah di diri sendiri. Yuk, kita mulai perbaiki diri kita. Setiap hari harus kita lebih baik daripada hari kemarin. Bukan versi orang lain, tapi versi diri kita, ya kan? Berlomba untuk memperbaiki diri. Maka jabatan, karir, uang, kesuksesan itu pasti akan ngikut. Jangan itu yang dikejar, tapi perbaiki diri kita. Ketika kita memperbaiki diri, semua ini akan mengikuti seperti yang sudah Ibu Hermin alami. 33 tahun loh, bukan hal yang mudah. Mungkin juga pernah rasa ingin menyerah, tapi stop dengan perasaan itu, diatur kembali, sehingga karirnya bisa panjang. Saya berharap teman-teman yang sedang menyaksikan program kami ini bisa mendapatkan inspirasi. Saya berharap apapun yang di-sharingkan oleh Ibu Hermin tadi bisa menjadi sebuah pemicu untuk kita menjadi lebih sukses. Karena beliau start dari reception, bisa jadi regional head, kepala wilayah dengan wilayah yang tidak kecil, 16 cabang besar. Itu belum yang kecil-kecil, ya kan? Nah, kalau beliau bisa, karena beliau menjalani prosesnya. Yuk, apapun prosesmu, jalani prosesnya. Karena hasil selalu tidak pernah mengkhianati proses. Hasil selalu mengikuti proses yang sedang terjadi. Terima kasih Bu Hermin untuk sharingnya. Luar biasa sekali insight-insightnya buat teman-teman. Saya terima kasih sekali Ibu mau singgah, mau datang ke tempat kami. Teman-teman, kami harus mengakhiri program ini. Saya ingin katakan tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat kita semua.